Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok 8 akan menjelaskan tentang filsafat Romawi. Filsafat Romawi, bangsa Romawi mulai dari berdirinya kota Roma di Italia pada abad ke-8 pra-Masehi sampai runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Tarik Masehi. Dalam sejarah pemikiran politik, Romawi dapat dikatakan membawa gagasan yang merupakan transisi dari era Yunani kuno menuju pemikiran Eropa Barat era modern. Periode Romawi dikenal bukan karena teori politiknya, tetapi karena hukumnya, dan hal tertentu juga karena administrasinya. Di bidang inilah Romawi meninggalkan warisannya pada dunia barat. Berikut adalah tokoh-tokoh yang akan kami jelaskan dalam presentasi kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat Romawi, yaitu Lucretius. Lucretius yang memiliki nama panjang Titus Lucretius Carus lahir di tahun 99 sebelum Masehi dan meninggal di tahun 55 sebelum Masehi, merupakan seorang penyair Epikurean dari era Republika Romawi akhir. Lucretius mempunyai 6 karya dalam bahasa Latin yang sudah diterjemahkan secara beragam. Meskipun diperdebatkan apakah ia hidup untuk memberikan sentuhan akhir untuk itu. Selain menjadi tokoh perintis dalam sejarah puisi filosofis, Lucretius telah menjadi sumber informasi utama dalam fisika Epikurean, topik resmi puisinya. Lucretius, sebagaimana kita kenal, adalah seorang penyair. Walaupun ada kemungkinan puisi itu sama sekali dalam keadaan selesai yang diinginkan oleh Lucretius. Struktur 6 bukunya sendiri jelas merupakan hal yang direncanakan dengan cermat. Hal tersebut jatuh ke dalam 3 pasang buku yang cocok. Pertama, konstituen permanen alam semesta, atom dan kekosongan. Kedua, bagaimana atom menjelaskan fenomena. Ketiga, sifat dan kematian jiwa. Keempat, fenomena jiwa. Kelima, kosmos dan kematiannya. Keenam, fenomena kosmik. Pasangan buku pertama membahas dunia mikroskopis atom, yang kedua dengan manusia, yang ketiga dengan kosmos secara keseluruhan. Dalam setiap pasangan buku, yang pertama menjelaskan tentang sifat dasar dan entitas atau entitas yang bersangkutan. Yang kedua melanjutkan untuk memeriksa berbagai fenomena individu yang terkait dengan mereka. Sebuah simetri lebih lanjut terletak pada tema kematian, diperlakukan oleh buku-buku bernomor ganjil. Buku 1 menekankan sejak awal bahwa unsur-unsur dasar tidak dapat dihancurkan, sementara buku ketiga dan kelima secara kontras memberikan keunggulan yang serasi dengan kemusnahan dan kefanaan, masing-masing jiwa dan kosmos. Pengaruh Epicurus terhadap Lucretius. Lucretius yang tinggal di Italia pada periode ketika Epikureanisme berkembang di sana, terutama di daerah Teluk Napoli, di mana lingkaran Epikurean utama telah terbentuk di sekitar Philodemus. Selain itu, sekolah Epikurean utama masih berkembang di Athena, meskipun sebagian besar sekolah lain berangkat dari markas metropolitan mereka di sana, dan sekolah itu memiliki cabang regional lain yang mungkin juga dituju oleh seorang Romawi untuk belajar. Bagaimanapun, Epikureanisme sekarang adalah salah satu dari 4 sistem filosofi terkemuka yang ada calon mahasiswa filsafat diharapkan untuk menguasai. Oleh karena itu, menjadi mudah dan menarik untuk memikirkan pergantian Lucretius ke Epikureanisme sebagai bagian dari tren di antara kaum intelektual Romawi. Lucretius, sebagai orang yang terisolasi secara filosofis, mengambil inspirasinya dari tulisan-tulisan berharga Epicurus sendiri, dan untuk alasan itu mengadopsi target polemik Epicurus sebagai miliknya. Alternatif ini sangat cocok dengan fakta nyata tentang penggunaan sumber oleh Lucretius. Keberangkatannya dari Epicurus lebih pada masalah urutan daripada doktrin atau argumen. Dengan ini, Lucretius berarti tidak diragukan lagi di atas semua tugasnya sebagai penyair pertama Epikureanisme. Puisi filosofis telah dipelopori oleh penulis Yunani awal seperti Xenophanes, Parmenides, dan Empedokles
yang terakhir dipuja dan ditiru oleh Lucretius. Tetapi tidak seorang pun sebelum dia menulis puisi untuk membela Epikureanisme atau dalam hal ini puisi filosofis dalam bahasa Latin. Ada banyak diskusi mengenai dugaan tidak ortodoksi dari Epikurean menulis ayat filosofis, tetapi belum ditetapkan bahwa Lucretius melanggar dekret sekolah apapun. Penjelasan Lucretius sendiri tentang pilihannya atas media puitis adalah bahwa filsafat adalah obat bagi jiwa, dan bahwa jimat syair dapat berfungsi seperti madu yang dioleskan oleh dokter di tepi cangkir obat pahit untuk membujuk anak-anak agar meminumnya untuk kebaikan mereka sendiri. Prosedur terakhir ini, yang merupakan bagian integral dari metodologi Epikurean, memberi Lucretius kesempatan yang sering untuk mengembangkan perumpamaan puitis yang kaya dan kompleks, salah satu aspek yang paling dikagumi dan dihargai dari tulisannya. Etika menurut Lucretius. De Rerum Natura, seperti yang ditegaskan judulnya, sebuah karya fisika ditulis dalam tradisi terhormat dari risalah Yunani tentang alam. Meskipun demikian, Lucretia menulis seperti seorang Epikurean lengkap, menawarkan pembacanya tidak hanya pemahaman kosmologis tetapi resep lengkap untuk kebahagiaan. Tentu saja, menghilangkan rasa takut akan Tuhan melalui pemahaman fisik adalah salah satu komponen dari tugas ini, tetapi bukan satu-satunya. Menurut kanon Epikurean, ketakutan akan kematian juga harus dilawan, dan manajemen rasional kesenangan dan rasa sakit harus dipelajari. Kesimpulan besar dari buku 3 adalah penolakannya terhadap ketakutan akan kematian, mengambil titik awal dari demonstrasi sebelumnya bahwa kematian tidak lain adalah pemusnahan, takut akan keadaan kematian di masa depan. Kata Lucretia, hal ini membuat kesalahan konseptual dengan berpikir bahwa Anda ada untuk menyesali dan meratapi ketidakhadiran Anda sendiri. Kenyataannya adalah bahwa kematian tidak akan lebih buruk daripada tidak dilahirkan sejak lama. Argumen simetri Lucretius ini yang telah menjadi subjek banyak perdebatan dalam literatur filosofis baru-baru ini tentang kematian, telah ditemukan bersama dengan serangkaian argumen lain untuk menerima prospek pembubaran diri. Proem untuk volume kedua digambarkan sebagai mempertahankan selera yang sederhana dan puas sambil menghindari ambisi yang tinggi dan kecemasan yang pasti membawa mereka kembali. Proem buku ke-6 yaitu memuji kota Athena untuk harga peradaban, yang mana merupakan hadiah terbesar kota untuk umat manusia, Epicurus dan filosofinya. Seluruh sejarah peradaban Lucretius terdapat di buku kelima, dapat dibaca sebagai konfirmasi dari motif yang sama ini, yaitu peradaban telah berkembang karena keinginan manusia untuk memperbaiki nasibnya, tetapi sia-sia karena setiap kemajuan menghilangkan satu sumber rasa sakit dan menggantikannya dengan yang lain. Akar penyebab masalah kita terletak di tempat lain. Lucretius menyarankan, dan bahkan setelah peradaban mencapai puncaknya, Epicurus tetap harus mengungkapkan penyebab tersebut. Pengaruh yang diberikan oleh Lucretius. Lucretius dikagumi dan ditiru oleh para penulis kekaisaran Romawi awal, yang mana puisinya kemudian bertahan dalam 2 manuskrip abad ke-9 yang luar biasa dan menjadi dasar untuk pencetakan Renaissance. Setelah puisi itu ditemukan kembali pada tahun 1417 oleh Sekretaris Kepausan Poggio Bracciolini melalui Lucretius dengan terjemahan Latin dari Life of Epicurus karya Diogenes Laertius. Ide-ide Epikurean memasuki perdebatan filosofis utama pada periode itu. Saya akan menjelaskan tentang Cicero. Biografinya, ia lahir pada 3 Januari 106 sebelum Masehi dan meninggal pada 7 Desember 42 sebelum Masehi. Ia adalah seorang negarawan Romawi, penulis dan orator yang terkenal di antara para pembicara dan penulis prosa hebat di akhir Republik Romawi.
Ratusan suratnya yang masih hidup ditemukan lebih dari 1400 tahun setelah kematiannya, menjadikannya salah satu individu paling terkenal dalam sejarah kuno. Pendidikan, Cicero menerima salah satu pendidikan terbaik yang tersedia di Republik Romawi, menghabiskan waktu dengan banyak filsuf Yunani terbaik yang ada. Ayahnya cukup ambisius untuknya dan pada usia dini, dia membawa Cicero dan saudaranya Quintus ke Roma, di mana mereka dibimbing oleh penyair dan ahli tata bahasa Yunani terkenal Aulus Licinius Archias dari Antiokhia. Pemikiran, Cicero menyebut dirinya seorang filsuf dari akademi, namun hal tersebut diragukan oleh banyak pihak terkait karya-karyanya yang kontradiktif dan tidak murni. Dalam hal etika, Cicero cenderung memakai prinsip dogmatis Stoa yang dipengaruhi Socrates. Dalam beragama, Cicero dapat diceritakan nyaris agnostik, walaupun dia memiliki pengalaman religius mendalam, yaitu ketika dia berkunjung ke Eleusis pada saat kematian saudarinya Tulia pada tahun 45 sebelum Masehi. Pemikiran terhadap psikologi, secara personal, Cicero yaitu orang yang sangat cerdas dalam bernalar, bahkan mampu memakai peristiwa-peristiwa dalam hidupnya sebagai pemacu karya-karya filsafatnya. Bukan hanya argumen personal yang membuat ia merampungkan sejumlah karya, namun kutipan dari De Natura. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Romawi yaitu Polybius. Polybius lahir sekitar tahun 203 Masehi atau 158 Masehi di Megalopolis, Arkadia. Dia berasal dari Yunani, tepatnya dari suku Arkea. Ia adalah sejarawan Romawi kuno yang lahir dari seorang negarawan terkemuka yaitu Lykorta, seorang politisi kuat dan kepala Ligan Achaean, pemuda yang berpartisipasi dalam kehidupan militer dan politik. Sebagai komandan kavaleri Yunani, ia berperan serta dalam Perang Makedonia III melawan Romawi. Karena itu, saat muda, ia menjadi anggota Liga Arkea dan berperan penting dalam liga tersebut. Selain itu juga, ayahnya Polybius menjadi komandan kavaleri dari Perang Piden. Pendidikan di tokoh Polybius. Polybius adalah murid Aristoteles. Ia memiliki karya yang dikenal dengan buku berjudul The Histories dan teori yang disebut Siklus Teori, juga dengan Thucydides. Merupakan pengembangan lebih lanjut Aristoteles. Polybius memiliki bidang di segala aspek. Pemikiran tentang Polybius. Dari teori tentang pemikiran Polybius membuat daya tarik penulis bahwa dalam suatu hal yang buruk pun selalu terdapat benih-benih kebaikan. Namun, tetaplah sebuah siklus lingkaran yang tidak pernah memuaskan keinginan manusia. Pengaruh psikologi tentang Polybius. Sebenarnya, Polybius tidak begitu mempengaruhi di bidang psikologi. Tetapi tokoh Polybius memiliki daya pemikiran tentang bidang kesehatan, baik secara rohani maupun secara fisik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.